Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Melinium, Prodi PIAUD 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan dan pembelajaran sentra untuk anak. Yang pertama, saya akan membahas tentang ruang lingkup dan konsep pembelajaran di PAUD. A. Ruang lingkup pendidikan anak usia dini PAUD. Ruang lingkup PAUD meliputi 3 aspek, yaitu materi pembelajaran PAUD, lingkungan anak usia dini, dan pengembangan aspek-aspek dalam PAUD, moral dan keagamaan, motorik, bahasa, kognitif, sosial, emosional, dan seni. Pendidikan anak usia dini memiliki standar kompetensi yang didasarkan pada perkembangan anak. Standar kompetensi ini digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kurikulum anak usia dini. Standar kompetensi anak usia dini terdiri atas pengembangan aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, ada moral dan nilai-nilai agama. Yang B, ada sosial emosional dan kemandirian. C, ada bahasa. D, kognitif. E, fisik motorik, dan F, seni. Untuk yang pertama, ruang lingkup materi pembelajaran PAUD yang dipersiapkan oleh pendidik dengan menyiapkan materi dan proses belajar. Materi belajar bagi anak usia dini dibagi dalam 2 kelompok, yaitu ada A, materi usia lahir sampai 3 tahun, dan B, materi untuk anak usia 3 tahun ke atas. Yang kedua, ada lingkungan anak usia dini. Ekologi adalah suatu studi tentang bagaimana orang-orang berinteraksi dengan lingkungannya dan bagaimana hasilnya atau konsekuensinya dari interaksi tersebut. Dengan berkembangnya lingkungan, maka berkembang pula minat seseorang. Perkembangan anak yang dihubungkan pada interaksi anak dengan lingkungannya secara terus-menerus dan saling memengaruhi satu sama lain secara transaksional. Yang ketiga, ada ruang lingkup pengembangan berbagai aspek dalam PAUD. Ruang lingkup pengembangan berbagai aspek dalam PAUD meliputi moral dan keagamaan, fisik atau motorik, bahasa, kognitif, sosial, emosional, dan seni. Untuk moral dan nilai keagamaan, yaitu adalah perkembangan keagamaan meliputi pembiasaan perilaku positif, kemandirian, dan disiplin. Nilai moral sangat dibutuhkan agar anak dapat membedakan hal yang baik dan yang buruk. Yang B, ada fisik motorik. Perkembangan motorik anak memang berbeda sesuai dengan usianya. Pendidik harus bisa membedakan antara motorik kasar dan motorik halus, sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan usianya. Anak di bawah 5 tahun dapat dirangsang dengan permainan yang edukatif, misalnya permainan bola tali yang akan merangsang refleks tangannya. Yang C, ada bahasa. Nah, dengan mengetahui perkembangan bahasa anak, maka dapat diketahui cara menghadapi anak dalam hal berkomunikasi. Jika ada anak yang berkembang bahasanya lambat, maka bisa dirangsang dengan berbagai cara. Yang D, ada kognitif. Perkembangan kognitif anak memacu pada perkembangan kecerdasan anak. Perkembangan kognitif anak dibagi dalam 4 periode, yaitu ada periode sensorimotor, periode praoperasional, periode operasional konkret, dan periode operasional formal. Dan untuk yang ke E, ada sosial emosional. Perkembangan ini meliputi perkembangan perasaan dan emosi serta pengembangan kemampuan sosial. Anak yang perkembangan sosio-emosinya baik maka meningkatkan kepekaan terhadap kehidupan bermasyarakat. Dengan ini diharapkan dapat memperoleh kecerdasan intrapersonal, interpersonal, dan naturalistik. Yang F, ada seni. Pengembangan seni dapat dituangkan dalam seni musik, tari, gambar, dan keterampilan kerajinan tangan. Dengan demikian, anak diharapkan dapat memiliki kecerdasan musikal dan visual spasial. Nah, untuk B, ada fungsi dan tujuan. Pendidikan anak usia dini. Pendidik adalah proses interaksi antara pendidik dan anak didik dan atau lingkungan secara sadar, teratur, terencana, dan sistematis guna membantu pengembangan potensi anak didik secara maksimal. Pengertian ini dianggap lebih lengkap dan memadai daripada pengertian-pengertian tentang pendidik yang dikemukakan oleh banyak ahli di bidang pendidikan. Nah, yang C, ada penyelenggaraan. Pendidikan anak usia dini. Penyelenggaraan pendidikan bagi usia dini dapat dilakukan dalam bentuk formal dan non-formal dan informal. Setiap bentuk penyelenggaraan memiliki kekhasan tersendiri. Berikut ini akan dipaparkan bentuk penyelenggaraan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal.
Penyelenggaraan pendidik bagi anak usia dini dapat pada jalur formal adalah taman kanak-kanak atau RA dan lembaga sejenis. Penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia dini pada jalur non-formal diselenggarakan oleh masyarakat atas kebutuhan dari masyarakat sendiri, khususnya bagi anak-anak yang dengan keterbatasannya tidak terlayani di pendidikan formal TK atau RA. Pendidikan informal ini dilakukan oleh keluarga atau lingkungan. Pendidikan informal bertujuan memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika, dan kepribadian estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidik nasional. Yang selanjutnya ada konsep dan aspek pengembangan anak usia dini secara terpadu. Terdapat 6 aspek perkembangan anak usia dini, yaitu kesadaran personal, kesehatan emosional, sosialisasi, komunikasi, kognisi, dan keterampilan motorik sangat penting dan harus dipertimbangkan sebagai fungsi interaksi. Selanjutnya materi yang kedua, yaitu pengembangan pembelajaran sentral. Nah, yang A ada karakteristik di PAUD. Anak usia dini memiliki karakteristik yang unik karena mereka berada pada proses tumbuh kembang yang sangat pesat dan fundamental bagi kehidupan berikutnya. Secara psikologis, anak usia dini memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan anak yang usianya di atas 8 tahun. Nah, untuk itu, anak usia dini yang unik memiliki beberapa karakteristik. Yang kesatu ada anak bersifat egosentris, yang kedua ada anak memiliki rasa ingin tahu, yang ketiga anak bersifat unik, dan keempat ada anak memiliki imajinasi dan fantasi. Yang kelima, anak memiliki daya konsentrasi pendek. Nah, untuk B ada prinsip-prinsip pembelajaran di PAUD. Prinsip-prinsip pembelajaran di PAUD dikemukakan menjadi beberapa prinsip, antara lain 1. Berorientasi pada kebutuhan anak. Kegiatan pembelajaran pada anak harus senantiasa berorientasi pada kebutuhan anak. Nah, yang kedua ada pembelajaran anak sesuai dengan perkembangan anak. Pembelajaran untuk anak usia dini harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak, baik usia maupun kebutuhan individual anak. Yang ketiga, mengembangkan kecerdasan majemuk anak. Pembelajaran anak usia dini hendaknya tidak menjejali anak dengan hafalan, termasuk membaca, menulis, dan berhitung. Yang keempat, ada belajar melalui bermain. Bermain adalah salah satu pendekatan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan untuk anak usia dini. Yang kelima, ada tahapan pembelajaran anak usia dini. Pembelajaran bagi anak usia dini hendaknya dilakukan secara bertahap, mulai dari yang konkret ke yang abstrak, dari yang sederhana ke yang kompleks, dan dari yang bergerak ke verbal, dan dari diri sendiri ke lingkungan sosial. 6. Interaksi sosial anak. Ketika anak berinteraksi dengan teman sebayanya, maka anak akan belajar. Begitu juga ketika anak berinteraksi dengan orang dewasa, orang tua, ataupun guru. Nah, yang ketujuh ada lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang harus diciptakan sedemikian rupa sehingga menarik dan menyenangkan, dengan memperhatikan keamanan serta kenyamanan yang dapat mendukung kegiatan belajar melalui bermain. Yang 8 ada merangsang kreativitas dan inovasi. Kegiatan pembelajaran di PAUD harus merangsang daya kreativitas dengan tingkat inovasi tinggi. Yang ke-9 ada mengembangkan kecakapan hidup. Pembelajaran di PAUD harus mampu mengembangkan kecakapan hidup anak dari berbagai aspek secara menyeluruh. Yang ke-10 ada pembelajaran sesuai dengan kondisi sosial budaya. Pembelajaran anak usia dini harus sesuai dengan kondisi sosial budaya di mana anak tersebut berada. Apa yang dipelajari anak adalah persoalan nyata sesuai dengan kondisi di mana anak dilahirkan. Yang 11 ada stimulasi secara holistik. Kegiatan anak usia dini harus bersifat terpadu dan holistik. Anak tidak boleh hanya dikembangkan kecerdasan tertentu saja seperti IPA, matematika, bahasa secara terpisah, tetapi terintegrasi ke dalam satu kegiatan. Yang ke-12 ada anak sebagai pembelajar aktif. Anak melakukan sendiri kegiatan pembelajarannya dan guru hanya sebagai fasilitator atau mengawasi dari jauh. 13. Memanfaatkan potensi lingkungan, media, dan sumber pembelajaran dapat berasal dari lingkungan alam sekitar atau bahan-bahan yang sengaja disiapkan. Nah, 14 ada anak belajar melalui sensori dan panca indera. Anak memperoleh pengetahuan melalui sensorinya.
Anak dapat melihat melalui bayangan yang ditangkap oleh mata. Anak dapat mendengarkan bunyi melalui telinganya. Nah, 15 ada anak membangun pengetahuan sendiri sejak lahir diberi kemampuan. Dalam konsep ini, anak dilahirkan belajar melalui pengalaman-pengalaman dan pengetahuan yang dialaminya. Yang ke-16 ada anak berpikir melalui benda konkret. Dalam konsep ini, anak harus diberi pembelajaran dengan benda-benda yang nyata. Selanjutnya materi ketiga, yaitu ada komponen-komponen pembelajaran dan strategi pembelajaran di PAUD. A. Pengertian komponen pembelajaran secara sederhana. Pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh guru agar siswa dapat melaksanakan proses belajar. Sama halnya dengan proses belajar, dalam pembelajaran pun terdapat komponen-komponen yang selain berhubungan satu sama lain. Jika tidak ada komponen pembelajaran atau tindakan diterapkan salah satu dari komponen pembelajaran, maka proses pembelajaran berlangsung dengan kurang efektif. Nah, untuk komponen-komponen pembelajaran ada satu tujuan. Tujuan merupakan arah atau acuan dalam melakukan proses belajar. Yang kedua, ada materi. Materi adalah bahan ajar berupa prinsip, konsep, dan fakta yang akan disampaikan. Tiga, media. Media adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan belajar secara efektif dan efisien. Yang keempat, metode. Metode pembelajaran adalah cara yang dapat dilakukan untuk melakukan proses belajar mengajar agar berjalan dengan baik. Untuk B, pengertian strategi. Strategi pembelajaran merupakan perpaduan dari urutan kegiatan cara mengorganisasikan materi pembelajaran serta pendidik. Nah, untuk karakteristik pembelajaran anak usia dini ada 1. Belajar bermain dan bernyanyi. Pembelajaran anak usia dini melalui belajar bermain dan bernyanyi merupakan karakteristik pembelajaran yang dapat membuat anak aktif, senang, dan bebas memilih. Yang kedua, ada pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan harus sesuai dengan tingkat usia anak. Artinya, pembelajaran harus diniati dan kemampuan diharapkan dapat tercapai sesuai harapan. Untuk klasifikasi strategi pembelajaran. Klasifikasi strategi pembelajaran adalah pengelompokan strategi pembelajaran berdasarkan segi-segi yang sejenis dan terdapat dalam setiap strategi pembelajaran. Nah, ada jenis-jenis pembelajaran AUD. Ada 1. Meningkatkan keterlibatan indera. 2. Mempersiapkan syarat lingkungan. 3. Analisis tugas. 4. Scaffolding. 5. Praktik terbimbing. 6. Undangan atau ajakan. 7. Refleksi tingkah laku atau tindakan. 8. Refleksi kata-kata. 9. Contoh atau modeling. 10. Penghargaan efektif. 11. Menceritakan, menjelaskan, menginformasikan. 12. Do it sinyal. 13. Tantangan. 14. Pertanyaan. Dan 15. Kesenyapan. 4. Yang keempat, metode pembelajaran sentra. Nah, untuk A, model pembelajaran sentra. Model pembelajaran sentra, pembelajaran yang merupakan pembelajaran yang telah dikembangkan selama 25 tahun dan telah terakreditasi oleh National Association Early Young Children sebagai model pembelajaran yang direkomendasikan dan dapat diterapkan. Model pembelajaran sentra merupakan model pembelajaran yang menitik beratkan sentra bermain pada saat pembelajaran. Sentra bermain merupakan area kegiatan yang dirancang di dalam atau di luar kelas, berisi berbagai kegiatan bermain dengan bahan-bahan yang dibutuhkan dan disusun berdasarkan kemampuan anak serta sesuai dengan tema yang dikembangkan dan dirancang terlebih dahulu. Nah, adapun tujuan daripada pembelajaran sentra adalah sebagai berikut, yaitu ada meningkatkan pelayanan pengalaman belajar. Yang kedua, dengan adanya sentra melatih anak-anak untuk lebih mandiri karena tidak bergantung pada guru. Yang ketiga, ada dengan adanya guru sentra, maka guru sentra akan lebih fokus dalam mengembangkan sentra yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, selanjutnya ada proses pembelajaran diharapkan berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan anak bekerja mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke anak. Selanjutnya ada dalam konteks itu, anak mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya, dan status apa mereka. Nah, yang terakhir ada anak dapat memposisikan sebagai diri sendiri yang memerlukan suatu bekal untuk hidupnya nanti. Dalam hal ini, guru sentra bertugas sebagai pengarah dan pembimbing
atau inspirator. B. Prinsip dasar model pembelajaran sentra. Adapun program pembelajaran yang digunakan dalam model sentra ini mengadopsi dengan mengembangkan teori yang dikemukakan oleh Jean Piaget, Lev Vygotsky, Anna Freud, dan Sarah Similansky. Para ahli psikologi tersebut percaya bahwa ada 4 unsur atau konsep dasar yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembelajaran untuk anak usia dini, yaitu teori pengetahuan, teori perkembangan, teori belajar, dan teori mengajar. Yang C ada karakteristik model pembelajaran sentra. Model pembelajaran sentra merupakan model pembelajaran yang mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh pembelajaran lainnya. Seperti karakteristiknya adalah 1. Ruang kelas, yang kedua ada guru, yang ketiga bermain, yang keempat pijakan, 5. Intensitas dan densitas, 6. Bahan dan tugas bahan, yang 7. Anak dan tugasnya, 8. Evaluasi kemajuan perkembangan anak, dan untuk D-nya macam-macam sentra dalam model pembelajaran sentra. Pada model pembelajaran sentra ada beberapa macam sentra. Pemilihan sentra yang akan dikembangkan sangat disesuaikan dengan berbagai multi kecerdasan yang akan dikembangkan, antara lain yaitu ada sentra intak, keimanan dan ketakwaan, yang kedua sentra bahan alam, yang ketiga sentra seni, dan yang keempat sentra balok, dan kelima sentra persiapan. 6. Sentra peran. Untuk yang kelima yaitu simulasi APE pada anak usia dini 0-6 tahun dan merancang desain kelas sentra. Nah, untuk pengertian stimulasi APE. Simulasi APE adalah latihan pembuatan APE untuk anak usia 0-6 tahun. Pelatihan simulasi APE untuk anak usia 0-6 tahun yaitu untuk meningkatkan kreativitas anak agar menciptakan suatu hal yang baru yang belum pernah dibuat dan diciptakan orang lain. Nah, yang B ada pengelompokan media pembelajaran. Media pembelajaran sebagai sarana untuk mengkonkretkan materi pembelajaran dan merangsang siswa untuk belajar, merupakan komponen instruksional yang meliputi pesan, teknik latar, dan peralatan. Nah, untuk C ada jenis alat permainan edukatif. Jenis alat permainan untuk anak usia dini secara umum dapat dikelompokkan berdasarkan satu penempatannya. Berdasarkan penempatan, maka alat permainan edukatif ada 2, yaitu alat permainan yang berada di luar ruang dan alat permainan yang berada di dalam ruangan. Yang kedua, tujuan dan aspek perkembangan. Pada jenis yang kedua ini, alat permainan dikelompokkan berdasarkan kegunaan tujuan pengembangan. Yang ketiga, pembagian APE berdasarkan pendapat ahli. Menurut Zaman dan kawan-kawan, 2005, pengembangan APE menurut ahli ini dapat dikelompokkan berdasarkan penciptaannya, yaitu adalah desain kelas sentra yang tidak tepat. Ruang ditata secara klasikal, misalnya dengan menempatkan kursi-kursi menghadap ke arah papan tulis atau ditata secara berkelompok. Yang B ada alat peraga dan permainan anak disimpan dalam rak. Yang C ada pemajangan hasil karya anak-anak bersifat menyebar, tidak dikelompokkan menurut jenisnya. D. Posisi postur dan gambar yang ditempel di dinding terlalu tinggi sehingga tidak terjangkau oleh pandangan anak-anak. E. Ada tindak area khusus, tidak ada area khusus, atau memasang gambar atau hasil karya anak-anak di dinding. Yang F. Sebagian besar aksesoris ruangan tidak dapat dipakai untuk alat bantu belajar. Dan G. Tidak dikenal perbedaan zona kegiatan tenang dan kegiatan aktif. Perbedaan zona ini diperlukan untuk menunjang efektif kegiatan belajar, memudahkan anak-anak memahami tempat sehingga dapat menyesuaikan sikap dan perilaku mereka serta menumbuhkan kedisiplinan. Yang terakhir, keenam, mempresentasikan APE dan stimulasi yang sudah dibuat. Nah, alat permainan edukatif media puzzle untuk mengenal bentuk geometri pada anak usia dini. Nah, untuk A, pengertian media dan puzzle. Media berasal dari kata Latin medium yang berarti di antara, suatu istilah yang menunjukkan segala sesuatu yang membawa informasi antara sumber dan penerima. Nah, menyatakan bahwa media pembelajaran mencakup semua sumber yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dengan anak, dapat berupa perangkat keras,
Dapat berupa perangkat keras seperti komputer, televisi, proyektor, dan perangkat lunak yang digunakan dalam perangkat-perangkat keras tersebut. Nah, untuk puzzle adalah permainan yang menarik bagi anak, sebab pada dasarnya ia menyukai bentuk gambar dan warna yang menarik. Pada awalnya, ia mungkin mencoba menyusun gambar puzzle tanpa petunjuk. Dengan sedikit arahan dan contoh, maka dia dapat mengembangkan kemampuan sosial, kerjasama dengan cara mencoba menyusun bentuk warna atau logika bersama teman-temannya. Nah, B. Ada proses pembuatan media puzzle geometri. Media yang digunakan dalam pengembangan kognitif TK pada dasarnya merupakan media yang tidak berbahaya, menyenangkan, dan bisa membantu guru menghubungkan satu hal dengan hal lainnya. Prinsip-prinsip pembuatan media keberhasilan ditunjukkan dengan unsur-unsur visual seperti garis, tekstur, dan ruang. Nah, untuk garisan, dalam media visual dapat menghubungkan unsur-unsur bersama dan akan membimbing pemirsa untuk mempelajari media tersebut dalam satu ukuran tertentu. Kedua, ada bentuk yang aneh, tidak biasa, dapat menimbulkan suatu perhatian khusus pada sesuatu yang divisualkan. 3. Ruang terbuka, diiringi dengan unsur-unsur visual dan kata-kata yang mencegah rasa berjejal dalam suatu media visual. Nah, keempat, tekstur adalah unsur visual yang disajikan sebagai pengganti sentuhan serta rasa tertentu dan dapat juga dipakai sebagai pengganti warna. Nah, yang B ada peraturan dalam bermain puzzle bagi Aun. Dalam permainan puzzle ada beberapa aturan yang dipenuhi adalah sebagai berikut. Mengumpulkan berbagai jenis puzzle, kemudian tuntunlah anak dengan memberikan kebebasan kepadanya untuk memilih gambar dan jenis puzzle yang disukai. Setelah anak-anak memilih jenis puzzle sesuai kesukaannya, tuntunlah mereka dengan menanyakan bentuk dan gambar yang mereka pilih, misalnya puzzle geometri rangsangan anak sambil berdialog. Setelah itu, anak memasang dan mencocokkan kembali satu persatu kepingan hingga menjadi suatu bentuk utuh. Tantanglah anak untuk melakukannya lebih cepat dan lebih cepat lagi. Terakhir, ucapkan terima kasih dan berikanlah pujian pada anak. Selain aturan bermain puzzle yang dijelaskan di atas secara umum, terdapat juga aturan bermain puzzle yang dilakukan secara umum. Terdapat juga dilakukan secara bersama-sama atau bisa dikatakan dikerjakan secara berkelompok. Nah, untuk D, manfaat permainan puzzle bagi Aun. Di dalam permainan ada manfaat yang dapat kita ambil. Ada seperti merangsang motorik halus anak saat menyusun potongan gambar. Permainan ini juga dapat melatih anak berpikir, yakni mulai melihat potongan bentuk puzzle, memahami bentuknya, dan berupa menata kembali bentuk tersebut setelah diacak-acak. Aktivitas ini juga mengasah kesabaran anak dan mencegah pemecahan masalah. Nah, untuk E, kemampuan geometri pada anak TK. Kemampuan geometri berhubungan dengan pengembangan konsep bentuk dan ukuran. Adapun kemampuan yang akan dikembangkan yaitu seperti memilih benda menurut warna, bentuk, dan ukuran. Nah, F, keterkaitan antara media puzzle terhadap kemampuan anak dalam mengenal bentuk geometri. Media puzzle dalam lingkungan perkembangan yang terdapat tingkat pencapaian kemampuan mengenal konsep bentuk, ukuran, dan pola di indikator menyebutkan usia 4-5 tahun dapat mengenal 3 macam bentuk lingkaran, segitiga, dan persegi. Menyusun puzzle membentuk geometri ini dapat meningkatkan kognitif bagi anak. Keterampilan kognitif berkaitan dengan kemampuan dalam belajar anak dan memecahkan masalah. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.